Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang bercanda dengan para penasihatnya. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas," panggil sang raja. "Hamba di sini, Baginda," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja tersenyum licik. "Aku ingin tahu berapa berat badanku. Tapi aku tidak mau ditimbang dengan timbangan biasa. Kau harus menemukan cara lain untuk menimbangku." Para penasihat kerajaan tertawa. Mereka yakin Abu Nawas akan kebingungan. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Baginda, izinkan hamba membawa Baginda ke tepi sungai. Hamba punya cara yang sangat akurat." Sang raja setuju. Mereka pun pergi ke sungai bersama para penasihat kerajaan. Di tepi sungai, Abu Nawas meminta raja naik ke atas sebuah perahu kecil. Ketika raja naik, perahu mulai tenggelam sedikit ke dalam air. Dengan cepat, Abu Nawas mengambil kapur dan membuat tanda di sisi perahu yang menunjukkan seberapa dalam perahu itu tenggelam. "Baginda, sekarang silakan turun," kata Abu Nawas. Setelah raja turun, Abu Nawas mengisi perahu itu dengan batu sampai garis kapur yang tadi dibuat kembali sejajar dengan air. "Hamba hanya perlu menimbang batu-batu ini, dan itulah berat Baginda," kata Abu Nawas dengan bangga. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau memang cerdik." Para penasihat hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Lagi-lagi, Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan kepintarannya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku," kata raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menunduk hormat. "Apa yang harus hamba lakukan, Baginda?" Raja lalu berkata, "Aku ingin kau menangkap angin dan membawanya kepadaku dalam sebuah botol. Jika kau gagal, maka kau akan dihukum." Para penasihat kerajaan yang berada di ruangan itu tertawa kecil. Mereka yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos. Namun, dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Tentu, Baginda. Hamba akan segera melaksanakan perintah ini." Abu Nawas lalu mengambil sebuah botol kosong, menutupnya rapat-rapat, dan kembali ke hadapan raja. "Selesai, Baginda. Silakan dibuka dan rasakan angin yang sudah hamba tangkap." Raja tersenyum dan membuka tutup botol itu. Tentu saja, tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali udara. "Mana anginnya, Abu Nawas?" tanya raja. Abu Nawas menjawab santai, "Baginda, angin ada di dalam botol ini. Namun, karena angin tidak bisa dilihat, Baginda hanya bisa merasakannya saat membuka tutupnya." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang licik, Abu Nawas. Baiklah, kali ini aku mengaku kalah." Para penasihat kerajaan hanya bisa geleng-geleng kepala. Lagi-lagi, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengelabui raja. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berjalan-jalan di pasar bersama Abu Nawas. Di tengah perjalanan, mereka mencium aroma makanan yang lezat dari sebuah warung. "Wah, bau masakan ini sungguh menggugah selera," kata raja sambil tersenyum. Ia pun memutuskan untuk mampir ke warung tersebut dan memesan makanan. Setelah makan dengan lahap, raja bersiap untuk pergi tanpa membayar. Pemilik warung dengan sopan berkata, "Baginda, hamba mohon bayaran untuk makanan yang telah disantap." Namun, raja hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah membayarmu dengan kehormatan karena seorang raja telah makan di warungmu." Si pemilik warung tampak bingung dan tidak berani membantah. Melihat kejadian itu, Abu Nawas punya ide. Ia mendekati raja dan berkata, "Baginda, sebelum kita pergi, izinkan hamba melakukan sesuatu." Abu Nawas lalu mengambil beberapa koin dari sakunya dan menggoyang-goyangkannya di dekat telinga pemilik warung. "Kau mendengar suara koin ini, bukan?" tanya Abu Nawas. Pemilik warung mengangguk. "Baginda telah membayar makananmu dengan kehormatan, dan aku telah membayar makanan itu dengan suara koin. Bukankah kita sudah himpas?" kata Abu Nawas dengan senyum penuh arti. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Baiklah, Abu Nawas. Kau menang kali ini. Beri pemilik warung ini uang yang sebenarnya." Si pemilik warung pun tersenyum lega, dan Abu Nawas kembali berhasil mengakali sang raja. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa Abu Nawas bisa tidur di mana saja.
Penasaran, ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, benarkah kau bisa tidur di mana saja?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum. "Benar, Baginda." "Baiklah," kata raja. "Kalau begitu, malam ini kau harus tidur di atas seutas tali yang digantung di antara dua tiang. Kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan dihukum." Para penasihat kerajaan tertawa. Mereka yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa lolos. Malam pun tiba. Semua orang berkumpul untuk melihat bagaimana Abu Nawas akan tidur di atas tali. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Abu Nawas tidak naik ke atas tali itu. Sebaliknya, ia mengambil tali kecil dari sakunya, meletakkannya di lantai, lalu tidur di atasnya. Raja terkejut. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" "Hamba hanya mengikuti perintah Baginda," jawab Abu Nawas santai. "Baginda tidak mengatakan bahwa hamba harus tidur di atas tali yang digantung. Hamba hanya disuruh tidur di atas tali, dan inilah tali itu." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang pintar, Abu Nawas. Baiklah, aku akui kau menang." Para penasihat kerajaan hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Lagi-lagi, Abu Nawas berhasil mengakali perintah raja dengan kecerdikannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung.